kedua, kita akan bisa menjangkau seluruh LPK yang ada di seluruh Indonesia. Baik, tanpa basa-basi lagi, saya akan memberikan kesempatan karena sudah hadir bersama kita di tempat ini, di webinar kita hari ini, webinar Entrepreneurship, Religious Harmony, and English for Indonesian Prisons. His Excellency, British Ambassador to Indonesia and Timor-Leste, Mr. Owen Jenkins. The floor is yours. Terima kasih banyak Pak Andres. Bapak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Selamat pagi semua Bapak dan Ibu serta adik-adik Andikpas. Selamat bergabung di program Punya Harapan. Saya mewakili pemerintah Inggris dan senang sekali dapat berada di sini menjadi bagian dari program luar biasa yang dibuat oleh alumni Inggris, khususnya penerima beasiswa Chevening. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan saling support di keadaan pandemik saat ini. Saya yakin dengan semakin kuatnya persahabatan Inggris dan Indonesia, kita sama-sama bisa membuat perubahan yang lebih baik lagi. Sekarang dan selanjutnya saya mohon dimaklumi kalau saya memakai bahasa Inggris. Mohon maaf, bahasa Indonesia saya belum lancar. Indonesia is a country that was born diverse, and with Pancasila and with Indonesia's constitution, diversity is at the heart of the modern Indonesian identity. And this is one of the reasons why Indonesia will thrive and lead in our increasingly interconnected and globalized world. And it will do so because it will remain a country where everyone can participate fully, regardless of religion, race, belief, gender, or sexuality. It's for everyone to receive equal opportunities in education, in jobs, in religion, and in their beliefs. And that belief is also at the heart of the British-Indonesian relationship. And I'm thrilled that the Chevening Scholarship Programme is right at the heart, is one of the crown jewels of our engagement with Indonesia. Each year, about 60 to 70 Indonesians, and always their brightest and best, as we can see by the representatives here today, each year about 60 to 70 Indonesians receive a fully funded scholarship for a master's programme in the UK. And they study everything from human rights to media, films, sustainable energy, international relations, technology and entrepreneurship, and they do so at some of the world's best universities. But we're very keen that the journey of a Chevening scholar does not end once they return to Indonesia. We work together to ensure that the recipients of the scholarships continue to feel the benefits of their association with the UK long after their studies, whether that's through networking events, project funding, or simply through engagement with this embassy. Mas Andres and Punya Harapan are shining examples of how the UK and Indonesia can build on those foundations to work together to build better and more sustainable futures. We're very proud to support the work of Mas Andres through the UK's Chevening Alumni Project Fund. We're now entering the third year of the Punya Harapan project, and so far, this fantastic programme has already given more than 300 young people an opportunity to learn and to develop the new skills that they will need to empower themselves and prepare themselves for future employment. This year, I'm delighted that another 520 young people will be offered the same opportunities. Thank you for the opportunity to open this week's event. I love the Chevening programme. It's one of the best things we do in Indonesia, and it's a real testament to what a talented group of Chevening alumni can achieve. Mas Andres Hamenda, the founder of this project, and his brilliant team have worked incredibly hard to achieve what they've done with this programme. A huge thank you to them. I would also like to thank the Ministry of Law and Human Rights for their ongoing support of this programme. I'd like to thank the chief officers at LPKA Bandar Lampung, Batam, Bengkulu, Maros, Medan,
Muara, Bulian, Pangkal Pinang and Tanjung Pati for allowing Punya Harapan to virtually come and provide a set of knowledge sharing for adik-adik and Dikpas. I'd like to thank all of the speakers, facilitators and instructors today, especially Mas Billy Mambrasar, Pak Delmus Salim, Mbak Maya Waro, who will be presenting today. Last but not least, I'd like to extend my deepest thanks to Komnas HAM and in particular to Pak Ahmad Taufun Damanik for your tireless efforts defending Indonesian human rights and for being here today to support this brilliant initiative. Thank you for listening. I wish everyone involved in this program a happy and prosperous future. Thank you. Thank you very much, Mr. Owen Jenkins. Saat ini kita akan mendengarkan the opening speech dari Ketua Komnas HAM, Bapak Ahmad Taufan Damanik, yang juga merupakan Chevening alumni. Waktu dan tempat dipersilakan. Okay. Good morning, His Excellency Mr. Owen Jenkins, the British Ambassador for Indonesia and Timor-Leste. I'm really happy and really honored to be invited to give a speech in opening ceremony, di upacara pembukaan di dalam acara program Punya Harapan. Sebagai alumni Chevening yang dulu bersekolah dan mendapatkan kesempatan untuk juga sekaligus hidup bersama orang-orang di Inggris, tentu saja secara pribadi saya mendapatkan begitu banyak, tidak saja teori di sekolah, tapi lebih jauh adalah mengenal sistem kehidupan, sistem pemerintahan di negeri Inggris. Dan sebagai seorang aktivis human rights, saya sangat terkesan, dan sekali lagi program ini membuat kesan saya semakin diyakinkan bahwa memang Indonesia dan Inggris mesti terus membina kerjasama, dan tentu saja sebagai negara yang demokrasi dan human rights-nya itu masih terus berkembang, kita perlu banyak belajar dari saudara-saudara kita yang ada di Inggris, meskipun tentu saja juga dalam hal-hal tertentu Indonesia punya berbagai kelebihan-kelebihan. Misalnya salah satu adalah religious harmony. Meskipun Komnas HAM juga mencatat tiap tahun kami juga mendapatkan komplain dari berbagai kelompok-kelompok minority di Indonesia. Tetapi in general saya kira religious harmony di Indonesia masih dikategorikan sangat baik. Dan kita antara dua bangsa ini tentu sangat penting untuk saling bertukar pemikiran dan bertukar pengalaman mengenai bagaimana kehidupan sosial, politik, sosial budaya dikembangkan secara bersama-sama. Karena itu sebagai salah seorang alumni Chevening, ketika kemarin dihubungi untuk memberikan speech di dalam opening ceremony ini, saya sangat senang dan segera mengatakan iya, meskipun mungkin beberapa menit lagi saya harus membuka dan memimpin sidang ASEAN terkait dengan Komisi Nasional di negara-negara ASEAN. Nah, saya mungkin bercerita sedikit saja dari pengalaman pribadi saya. Saya 32 tahun lebih bekerja untuk hak asasi manusia, khususnya hak anak. Sebelum saya sekarang menjadi ketua dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebetulnya ekspertis saya adalah hak anak. 30 tahun lebih saya berkecimpung, dan salah satu yang ikut dulu saya tangani juga adalah anak-anak yang bermasalah dengan hukum, yang berkonflik dengan hukum. Salah satunya adalah anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan di berbagai kota. Saya sangat terkesan sekali karena Mas Andres dan rekan-rekan dari Chevening alumni membuat program ini. Ini program yang bagi hati saya ini sangat menyentuh sekali, karena tidak terlalu banyak
orang di Indonesia ini punya kepedulian terhadap pendidikan dan pengembangan diri dari anak-anak di LPKA di seluruh Indonesia. Jadi saya tahu persis karena dulu saya salah satu yang juga membuat laporan tentang situasi anak-anak di LP ke subkomite hak anak di PBB, di mana ada beberapa rekomendasi yang kami berikan pada pemerintah Indonesia. Dan ini salah satu yang dulu juga salah satu yang kami sarankan agar anak-anak yang ada di LP itu memang diberikan pendidikan-pendidikan terkait vocational training maupun pendidikan-pendidikan yang lain agar mereka tetap memiliki harapan setelah mereka meninggalkan LP ini. Kepada anak-anak yang atau adik-adik kami yang mengikuti training ini, saya sebagai pemerhati hak anak, sebagai Ketua Komnas HAM ingin mengatakan pada Anda semua bahwa hidup Anda belum berakhir. Masa depan Anda masih sangat terbuka dengan seluas-luasnya. Apa yang dialami sekarang adalah satu cobaan saja dan masa depan yang terbentang luas di luar sana itu mestinya dipersiapkan sejak sekarang sehingga kemudian nanti kalau sudah kembali ke orang tua atau kembali kepada masyarakat bisa membina kehidupan yang baik. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk membangun masa depan kita semua meskipun 1-2 cobaan terjadi dalam hidup kita. Sehingga saya dari jauh ini melihat secara virtual ya adik-adik yang duduk menunggu dan akan mengikuti training ini. Sekali lagi saya menaruh harapan kepada Anda semua untuk serius, penuh ketekunan di dalam menjalani pendidikan baik yang ada sekarang maupun pendidikan-pendidikan lain yang disediakan oleh lembaga Anda, dan mudah-mudahan kita semua berdoa supaya masa depan yang lebih cemerlang Anda dapatkan setelah Anda menyelesaikan masa tadi saya katakan percobaan dari apa yang Anda alami sekarang. Sekali lagi rasa bangga saya kepada British Embassy, British Ambassador, dan juga kepada Chevening Alumni karena punya perhatian yang luar biasa kepada anak-anak kita, kepada hak asasi, khususnya anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan yang tidak banyak orang memperhatikannya. Sekali lagi, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan restu atas seluruh langkah-langkah yang sedang diinisiasi, dikerjakan oleh rekan-rekan alumni. Terima kasih. Mudah-mudahan acara ini sukses dan mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi seluruh peserta. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada fasilitator, kepada narasumber, dan terkhusus kepada Mr. Owen Jenkins, the Ambassador for Indonesia and Timor-Leste. Thank you very much and good morning. Terima kasih Pak Ahmad Taufan Damanik yang sudah membawakan opening speech yang kedua. Dengan dibawakan opening speech yang pertama oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, dan yang kedua oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bapak Ahmad Taufan Damanik, maka dengan demikian kegiatan kita pada hari ini resmi dibuka.